Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atria Astika Putri dengan NIM A1A022007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ratna Satriani, SP, MSc, yang berjudul Perhitungan HPP Mimokaf menggunakan metode full costing dan juga variable costing. Peran akuntansi secara umum, terutama akuntansi manajemen, sangat penting dalam menyediakan informasi yang berguna bagi masyarakat, khususnya bagi para pengambil keputusan seperti manajer dan profesional. Selain itu, akuntansi manajemen juga berperan sebagai penghubung dalam menyelesaikan konflik. Harga pokok produksi merujuk pada biaya sumber daya ekonomi yang dihitung dalam bentuk uang, baik yang sudah dikeluarkan maupun yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Penentuan harga pokok produksi dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu metode full costing dan juga metode variable costing. Metode full costing adalah pendekatan yang mencakup seluruh elemen biaya produksi dalam perhitungan harga pokok produksi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik yang bersifat tetap maupun variabel. Sementara itu, metode variable costing hanya menghitung biaya produksi yang bersifat variabel, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. UD Usaha Mandiri merupakan perusahaan yang didirikan sejak tahun 2021 oleh Bapak Supriyanto yang sekaligus sebagai Direktur UD Usaha Mandiri. UD Usaha Mandiri beralamat di Desa Gumiwang, RT 2, RW 5, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pengolahan singkong menjadi tepung singkong termodifikasi atau mokaf dan batik singkong atau tapioka. Setiap bulannya, kapasitas produksi mokaf yang dilakukan UD Usaha Mandiri sekitar 60 ton. Bahan baku yang digunakan umumnya diperoleh dari Desa Pucung Beduk, Desa Petir, dan Kabupaten Purbalingga dengan mutu bahan baku yang stabil dalam jumlah dan kualitas. UD Usaha Mandiri mampu memproduksi tepung mokaf yang dipasarkan di pasar lokal serta ekspor ke Dubai. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan. Visi UD Usaha Mandiri yaitu menjadi perusahaan yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal, singkong yang aman, berkualitas, berdaya saing tinggi, dan dapat menjadi andalan bagi upaya pemenuhan kebutuhan pangan pokok alternatif untuk mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional. Lalu misinya yaitu yang pertama, memproduksi pangan baik produk setengah jadi maupun produk jadi berbasis singkong dengan menerapkan cara produksi pangan yang baik, terstandarisasi, dan tersertifikasi, serta ramah lingkungan. Yang kedua, memproduksi tepung singkong termodifikasi atau mokaf dengan kuantitas yang dapat memenuhi kebutuhan pasar nasional, khususnya sebagai tepung alternatif pengganti terigu atau gandum. Yang ketiga, yaitu memproduksi tepung singkong termodifikasi atau mokaf dengan kualitas yang unggul dan berdaya saing tinggi, serta memiliki potensi ekspor. Yang keempat, memproduksi produk diversifikasi berbasis mokaf yang bernilai tambah tinggi, khususnya sebagai pengganti pangan pokok beras atau nasi dan mie, terigu, atau gandum. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan petani singkong di wilayah Jawa Tengah. Yang keenam, menjadi perusahaan yang loyal pada karyawan dan masyarakat di sekitar pabrik. Yang ketujuh, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar wilayah Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Banjarnegara pada khususnya. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan karyawan dan masyarakat di sekitar pabrik. Lalu menjadi perusahaan yang mampu mendampingi karyawan untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan yang selalu meningkatkan jejaring komunitas dan pasar guna meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan,
kemampuan manajerial, dan profit perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu masuk pada pembahasan, berikut merupakan tabel variable cost dari Mimocaf. Variable cost Mimocaf terdiri dari mocaf, susu skim, tapioka, santan gam, telur, STPP, air abu, garam, kemasan, dan label kemasan. Jumlah keseluruhan yaitu 5.392 dengan biaya bahan per unit yaitu 2.696. Total variable cost didapatkan dari biaya bahan per unit dikali jumlah produksi yaitu 1.600 sehingga menghasilkan total variable cost sebesar Rp4.313.600. Selanjutnya berikut merupakan tabel fixed cost yang terdiri dari gaji karyawan, biaya promosi, listrik, bensin, air atau PDAM, isi gas, penyusutan, sehingga menghasilkan total fixed cost sebesar 2.499.556. Berikut merupakan perhitungan HPP metode full costing dan variable costing. Berdasarkan perhitungan, total biaya variabel yang digunakan untuk memproduksi Mimocaf adalah sebesar 4.313.600, sementara total biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan adalah 2.499.556. Total biaya keseluruhan untuk memproduksi Mimocaf mencapai 6.813.156 dengan jumlah produksi sebanyak 1.600 per pieces, sehingga HPP full costing dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah produksi, sehingga diperoleh HPP sebesar 4.258 per pieces. Hal ini menandakan bahwa setiap unit Mimocaf yang diproduksi oleh UD Usaha Mandiri memerlukan biaya pokok sebesar 4.258. Lalu, HPP variable costing. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, total biaya variabel untuk memproduksi Mimocaf adalah sebesar 4.313.600 dengan biaya tenaga kerja adalah 1 juta. Dengan jumlah produksi sebanyak 1.600 pieces, HPP variable costing dihitung dengan membagi total biaya variabel dengan jumlah produksi. Hasilnya, HPP variable costing untuk Mimocaf adalah sebesar 3.321 per pieces. Hal ini menandakan bahwa setiap unit Mimocaf yang diproduksi memerlukan biaya pokok sebesar 3.321, hanya dari biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, pada hasil perhitungan, maka biaya bahan baku Mimocaf UD Usaha Mandiri per bulannya adalah 4.313.600, lalu penyusutan alat adalah sebesar 49.556, biaya tetap sebesar 2.499.556, HPP full costing sebesar 4.258 per pieces, dan HPP variable costing sebesar 3.321 per pieces. Dengan diketahuinya data tersebut, perusahaan dapat lebih baik dalam mengelola sumber daya dan merencanakan laba sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha di masa depan. Berikut merupakan dokumentasi kami ketika sedang magang di UD Usaha Mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.